Selamat datang Bapak Ibu di webinar online training dari Rumah Scopus yang nantinya kita akan sama-sama belajar begitu ya, akan diskusi bersama selama 8 pertemuan ke depan begitu. Mohon izin, perkenalkan nama saya Biwi Faiza gitu nggih. Bapak Ibu bisa manggil saya Biwi dan nantinya di eh, kelas ini kita akan sama-sama selain saya nanti ada partner saya yakni adalah Mas Hafid Bapak Ibu. Halo Mas Hafid. Malam, Bobby. Halo juga. Oke, baik. Nanti kami berdua yang akan bertugas mendampingi Bapak Ibu di webinar online training ini selama 8 kali pertemuan, begitu. Sebelum itu, Bapak Ibu, boleh nih saya ingin menyapa Bapak Ibu semuanya. Kita saling sapa terlebih dahulu. Monggo Bapak Ibu bisa menghidupkan kameranya terlebih dahulu. Kemudian ada perkenalan begitu, mungkin dari siapa nih, Bapak Ibu? Monggo boleh bisa menyampaikan nama, kemudian asal instansi atau daerahnya. Monggo Bapak Ibu. Saya, Boleh Ibu. saya Meilani Kesuma Putri, tinggal di BSD City, Tangerang Selatan. Oke, salam kenal Ibu Mailani. Salam kenal. Oke, baik Ibu. Kemudian selanjutnya ada Ibu Fitri sebutnya. Halo Ibu Fitri. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, saya Fitri. Ini tinggalnya dari Sumatera Barat, ya tepatnya di Kota Pariaman ya. Oh, Berdekatan Pariaman. dengan Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman. Wow, cukup jauh Iya, nih Ibu. Ya. iya, cukup Oke, jauh. Oke, salam kenal ya Ibu ya. Ya, salam kenal. Dengan Ibu siapa tadi? Maaf, tadi kurang Saya mendengar. Biwi Ibu. Bibi. Biwi, ya, Biwi. Oke, Ya, makasih. gitu. Baik, terima kasih Bu Fitri. Tadi kita dari Jakarta, kemudian ke Padang. Mungkin kita beralih ke Ibu Herniati. Nah, halo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Jayapura, Papua. Jayapura Ah, sekarang pukul 21.32, iya, Ibu, salam setengah kenal. 10 malam. Wow, sudah larut Ya, malam ya Bu di sana ya. betul. Oke, Makasih. sama-sama Ibu. Semoga semangatnya terus membara walaupun di sana sudah cukup larut begitu ya Bu ya. Hmm, Oke, Makasih. baik terima kasih Bu Herniati. Dari Papua kita mungkin terbang ke mungkin Pak Romi. Halo, selamat malam Pak Romi. Halo, selamat malam, Bos. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama Waalaikumsalam. saya Romi Kurniawan dari Padang. Dan mohon doanya Bapak Ibu semuanya yang ada di grup ini. Saya baru lulus CPNS 2024 untuk lokasinya di Universitas Patimura. Mohon bimbingannya. Oh, mantap, Masya Allah. Keren sekali, Bapak Romi. Oke, tadi sama dengan Ibu Fitri ya, asalnya dari eh, Padang, Sumatera, begitu ini. Iya, Berdekatan. Assalamualaikum Muni. Iya, Waalaikumsalam, Pak Romi. Udah Ambok, Romi ya. ambok kerja di Askia dulu, Bu. Oh, di Askia, ya mantap. Ini di Bang Nagari. Oke, baik. Oke, bisa apa bertemu begitu ya di dalam webinar ini. Baik, selanjutnya mungkin Bapak Fikri. Selamat malam, Bapak. Iya, mohon maaf ini suaranya tidak terdengar, Bapak. Ini ada kendala mikrofon mungkin. Mohon, iya, gitu. Nggih, suaranya memang tidak terdengar di saya dan eh, tidak terdengar di yang lain sepertinya begitu. Mungkin bisa Pak Fikri mungkin bisa sambil dituliskan begitu ya. Di kolom chat begitu kalau ada kendala gitu. Sambil menunggu Pak Fikri, kita beralih ke Pak Adri. Selamat malam Pak Adri. Baik, selamat malam. Salam kenal semuanya. Perkenalkan, saya Adri. Saya di Bandung. Oh iya, salam kenal Bapak. Oke, baik. Kemudian untuk Ibu Eti, salam kenal Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Eti dari eh, Jakarta. Oke, baik Ibu. Salam kenal Ibu dari Ibu dari Oh Jakarta ya, ya Ibu Eti. saya izin double device ya Mbak ya, karena Hmm. speaker laptop saya sedang rusak. Baik Ibu, tidak masalah gitu. Semoga apa namanya kendala teknisnya bisa nanti juga bisa teratasi gitu ya Bu ya. Aman ya. Kasih. Oke, sami-sami Ibu. Kemudian kita beralih ke Ibu Zahra. Selamat malam Ibu.
Selamat malam. Mungkin aku nggak tahu apakah aku yang paling muda ya. Oh iya, sepertinya paling muda sih. Kita panggil Kak aja ya. Saya panggil Kak. Halo Boleh. Kak. Gitu. Namaku biasa dipanggil Sisuka. Aku dari Prambanan. Oh, Prambanan deket nih Ya. dari sini gitu. Mas Hafid juga kebetulan juga deket dari Prambanan ya, Ya, Klaten begitu. ya, ambil dulu mama punya itu yang untuk Zoom itu. Iya. Salam kenal Mbak Sahra. Oke. Baik, untuk selanjutnya ada Ibu Putri. Salam kenal Ibu. Halo, Wibi dan semua Bapak Ibu. Ya, ini Saya kalau betul dari mana Bu? Dari Bandung. ya dari Universitas Pajajaran dari Bandung. Kebetulan sedang dikejar target untuk lulus semester ini. Syaratnya adalah harus ada jurnal yang terbit gitu ya untuk Oh nanti begitu. situ gitu. Baik Eh, Ibu. submit. Oh submit. Baik, Ya, kasih submit ya berarti Bu. Gitu. submit. Ya, terima kasih. Mohon Sama-sama doanya. Ibu. Semoga nanti di akhir pertemuan bisa submit ya. Gitu Amin, di amin. webinar ini. Amin. Mbak Baik Ibu. Wibi. Nggih, sami-sami. Kemudian berlanjut ke Ibu Yeni. Salam kenal Ibu. Ya, selamat malam semuanya. Salam kenal Bapak dan Ibu, Mbak Wibi. Nama saya Yeni, saya dari Jakarta Timur, Mbak. Oke Ibu, dari Jakarta Timur. Baik, Ya, terima kasih Ibu. Salam terima kenal. Gitu. kasih. Nggih, sami-sami. Kemudian beralih ke ini sepertinya juga sama Ibu Musna dari Sorong ya Ibu ya. Iya, Assalamualaikum. Salam Waalaikumsalam. kenal untuk semua. Saya dari Sorong. Oh baik Ibu, ya salam kenal nggih, Ibu. Ya, ini sama dengan Ibu Herniati nih sepertinya, gitu. Oke, kemudian Bapak Ibu yang lain, mungkin yang tidak mengaktifkan Zoom, nanti kita perkenalannya lewat chat dulu, begitu nggih? Gitu, untuk agar kita waktunya bisa efisien juga, gitu. Salam kenal juga untuk Bapak Ibu yang lain yang mungkin kebetulan tidak bisa mengaktifkan kameranya, begitu. Mungkin saya izin mengenalkan diri bahwa saya Diwi ya Bapak Ibu ya. Kadang Wibi gitu nggak masalah, tapi jangan bowo ya Bapak Ibu karena saya masih perempuan. Begitu. Panggil saja Biwi begitu Bapak Ibu. Oke. Nah, malam hari ini Bapak Ibu kita akan di awal pertama ini, pertemuan pertama, kita pasti akan membahas soal judul terlebih dahulu. Nah, judul, sebelum pembahasan judul, Bapak Ibu, mohon izin saya menginfokan, Bapak Ibu bisa merecord masing-masing gitu, tapi Bapak Ibu juga mendapatkan fasilitas record dalam bentuk YouTube. Link YouTube akan kita bagikan, gitu ya, link YouTube itu. Kemudian di dalam linknya pasti ada pembaharuan setiap sesinya. Jadi link itu di dalamnya pasti ada beberapa sesi, 8 sesi apa namanya record Zoom ini, begitu Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu juga pastinya tentunya silahkan bisa mengikuti materi yang sudah kita bagikan juga di dalam akun Rumah Scopusnya Bapak Ibu. Gitu nggih. Nah, di sana Bapak Ibu juga bisa apa nggih juga bisa mengulas materi-materi sebelum masuk ke dalam Zoom ini begitu. Jadi kalau ada kesulitan langsung bisa ditanyakan langsung lewat Zoom begitu. Kalau Bapak Ibu ada yang belum menghidupkan atau melihat isi dari akun Rumah Scopusnya Bapak Ibu, saya mohon izin share gitu nggih. Ini ada satu video Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu juga bisa mengulas begitu ya video tersebut. Bapak Ibu bisa masuk ke akunnya. Saya coba ini ya sebentar. Nah, sebentar ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu saya coba demokan begitu bagaimana cara masuk di akun Rumah Scopusnya Bapak Ibu dan akun tersebut akan aktif gitu ya. Nantinya Bapak Ibu biasanya kalau mendaftarkan menggunakan akun gitu ya, ada akunnya sendiri nanti akan aktif gitu ya setelah Bapak Ibu sudah melakukan proses pembayaran dan sudah aktif begitu. Kalau akunnya sudah aktif, Bapak Ibu silahkan klik sign in begitu ya. Kemudian masukkan akun Bapak Ibu yang emailnya yang Bapak Ibu daftarkan di Rumah Scopus Foundation ini, di websitenya Rumah Scopus. Kemudian silakan masuk. Nah,
Di dalamnya, Bapak Ibu bisa mengulas materi di bagian course di sini. Nah, di situ ada banyak sekali video, gitu ya, video materi yang Bapak Ibu tentunya bisa mendengarkan begitu, ya, mempelajari. Nah, pastinya Bapak Ibu harus dan wajib begitu ya mengikuti dan menyelesaikan setiap video yang ada di dalam eh, website ini, di dalam akun ini begitu ya. Dia Bapak Ibu tidak bisa berpindah ke namanya video berikutnya kalau Bapak Ibu belum selesai di video yang sebelumnya. Video pertama, contohnya adalah video pertama ini, Bapak Ibu harus menyelesaikan secara tuntas begitu, baru nanti video kedua akan terbuka begitu Bapak Ibu. Itu nggih. Nah, nantinya Bapak Ibu silahkan contohnya kalau misalnya sudah selesai gitu ya. Pastinya, nah ini, misalkan kalau belum selesai, pasti ada tulisan kayak gini. Please go back and complete the previous lesson kayak gitu ya. Pasti disuruh kembali gitu. Karena apa? Karena yang video sebelumnya itu belum selesai diulas, Bapak Assalamualaikum Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah selesai diulas, maka silakan klik pada bagian ini, mark complete gitu. Kalau ini kan tadi sudah kita centang gitu ya, mark complete-nya. Jadi ada tulisan mark incomplete gitu. Nah, ini video ini Bapak Ibu harus diselesaikan. Setiap video harus didengarkan secara seksama dan harus selesai begitu nggih. Baru bisa lompat ke video berikutnya, video materi berikutnya Bapak Ibu. Nanti kalau ada kesulitan bisa menghubungi admin gitu ya, ada kesulitan akunnya kok sepertinya belum aktif. Nah, coba ditanyakan ke akun tersebut, ke adminnya begitu Bapak Ibu. Nah, lanjut kita masuk kepada materi ya Bapak Ibu. Kita masuk materi. Nanti materi pertama akan disampaikan oleh Mas Hafid begitu. Setelah materi selesai, nanti agar kita diskusinya lebih efisien, maka Bapak Ibu kita akan membagi breakout room. Nantinya di terakhir kita akan menge-sharekan kelompok begitu ya. Bapak Ibu masuk di kelompok ruangan Mas Hafid atau ruangan saya begitu. Nanti tinggal Bapak Ibu masuk ke ruangan breakout room tersebut. Begitu nggih Bapak Ibu, agar nantinya Bapak Ibu bisa lebih mudah begitu, agar kita bisa lebih enak dalam diskusinya begitu Bapak Ibu. Nah, untuk itu agar kita bisa efisien dalam dalam diskusi, maka materi akan disampaikan oleh Mas Hafid. Nah, kepada Mas Hafid saya persilahkan. Terima kasih Mbak Bibi. Apakah suara saya terdengar Bapak Ibu? Inggih, Mas. Baik Bapak Ibu. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Muhammad Hafid, bisa dipanggil Hafid. Nah, sebelum itu Bapak Ibu, kita masuk ke materi judul nih Bapak Ibu. Mungkin saya mau tanya terlebih dahulu. Nah, menurut Bapak Ibu, judul yang bagaimana yang bagus untuk di Scopus Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu ada yang tahu judulnya bagaimana? Nah, silakan Bapak Romi. Ya, izin Mas, kebetulan udah belajar videonya juga sih Mas. Ya, Dari baik, video Pak. Bapak. Nah, jadi judul yang ideal tuh setidaknya memenuhi 3 unsur. Yang Ya, pertama adalah objektif, yaitu di mana objek ataupun subjek dari riset kita sendiri. Yang ya, kedua metode, cuma metode di sini lebih mengarah kepada apa yang menjadi temuan, the way ataupun the minding of riset kita. Yang ketiga, judul tersebut harus signifikan ataupun menampakkan dampak atau sesuatu yang memberikan perbaikan. Dan tentunya judul tersebut disarankan dengan tampilan yang lebih menggoda agar jurnal kita itu bisa disitasi oleh paper lain. Nah, demikian. Terima kasih. baik Bapak. Nah, benar sekali Bapak Romi. Nah, mungkin Bapak Ibu yang sudah melihat video. Jadi Bapak Ibu, untuk judul kita itu apa ya, harus menarik dulu. Kalau orang Jawa bilang itu harus nyulek moto, atau orang jalan itu langsung nengok. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk menarik hati editor, wah ini paper Bapak Ibu bagus, walaupun belum baca isinya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu harus sadari terlebih dahulu. Jadi kalau di Scopus kita itu menjual hasil riset. Nah, bukan melaporkan riset Bapak Ibu. Mungkin kalau Bapak Ibu melaporkan riset masih menggunakan judul pengaruh antara X dan Y. Nah, tetapi kalau
di Scopus kita sudah meninggalkan kalimat tersebut Bapak Ibu. Nah, izin share screen Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Mas. Sudah. Nah, kalau di rumah Scopus Bapak Ibu, ada 3 unsur yang penting di dalam judul. Yang pertama, metode, kemudian signifikan, dan objektif. Nah, itu apa sih, Mas? Saya jelaskan, Bapak Ibu. Jadi, untuk metode itu bukan metodologi penelitian dari Bapak Ibu, tetapi adalah temuan atau mungkin cara. Nah, temuan dari Bapak Ibu atau cara dari penelitian Bapak Ibu. Kemudian ada signifikan. Untuk signifikan ini Bapak Ibu itu adalah dampaknya atau kontribusinya. Kemudian ada juga objektif. Objektif di sini itu adalah eh, variabel yang terkena oleh metode atau cara dari Bapak Ibu. Contohnya di sini ada digital marketing to improve marketing performa. Dengan adanya digital marketing Bapak Ibu, dengan adanya digital marketing itu dapat meningkatkan apa? Marketing performa dari SMEs. Nah, semisal nih Bapak Ibu, kalau kita masih menggunakan judul yang apa ya? Melaporkan hasil riset, pasti menggunakan hubungan antara digital marketing dan marketing performa. Nah, itu editor pasti baca sudah ini maksudnya apa. Iya benar ada hubungannya, tetapi kan tidak jelas nih Bapak Ibu hubungannya apa. Kalau sudah ada dampaknya atau kontribusi, editor itu sudah paham dari paper dari Bapak Ibu, walaupun belum membaca keseluruhan Bapak Ibu, baru judulnya aja. Nah, jadi intinya judul yang baik itu harus ada 3 unsur ini. Nah, mungkin orang yang bukan akademisi itu sudah paham dari maksudnya, Bapak Ibu. Oke. Mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu, Bapak Ibu, mengenai judul ini. Atau masih mungkin ngawang atau bingung, Bapak Ibu. Silakan ditanyakan, Bapak Ibu. Ya, izin bertanya, Mas. Ya, silakan, Bapak. Baik, terima kasih atas ilmunya. Nah, sebelumnya saya mau bertanya. Nah, begini, biasanya sih kalau saya membuat sebuah paper, saya alhamdulillah punya satu Scopus, tapi itu AIP proceeding ketika saya mengikuti sebuah conference ketika S2 dulu. Nah, saya biasanya bikin judul itu tinggal di prompt di ChatGPT gitu untuk mencari judul. Cuman untuk konsep dari judul itu sendiri saya baru belajar ini ternyata ini loh rumusannya. Nah, namun yang saya bingungkan di sini karena ada method, ada signifikan sama objektif. Misal contohnya gini, saya memiliki judul contohnya kayak gini, pengembangan media digital untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, ketika judul saya tadi itu yang masuknya kalau variabel X sama Y kan kita sama-sama mengetahui itu. Nah, cuman kalau dibawakan di beda sesuai dengan method, signifikan dan juga objektif ini, mana yang kira-kira masuk bagian objektif, mana yang signifikan, mana yang method seperti itu. Terima Nah, kasih, Mas. baik Bapak, saya akan menjawab. Kalau kita breakdown nih Bapak Ibu, dengan adanya tadi apa? Mohon maaf Bapak, marketing atau mungkin Misal izin saya ketikkan pengembangan, misal kayak pengembangan, buku digital untuk ya. meningkatkan motivasi belajar siswa. Oke, nah sudah dapat Bapak. Jadi dengan adanya buku digital itu metode dapat meningkatkan apa? Performa belajarnya Bapak. Itu judulnya sudah oke Bapak. Sudah ada semuanya. Jadi untuk judul itu juga tidak harus metode di depan Bapak Ibu. Bisa dibolak-balik. Misalnya peningkatan marketing performa menggunakan digital marketing. Itu juga bisa Bapak Ibu. Jadi tidak harus melulu metode di depan, kemudian signifikan, baru objektifnya. Jadi bisa dibolak-balik Bapak Ibu. Fleksibel. Sudah oke itu Bapak judulnya. Ya, berarti bisa dianggap izin berarti
Misal kalau kita bawakan ke variabel X dan variabel Y, Ya, yang menjadi variabel X-nya itu adalah method, sedangkan ya, variabel Y-nya itu adalah signifikan dan objektif. ya. Seperti itu ya. Iya, Bapak. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu masih apa ya? Mungkin bingung, Mas, cari cara mencari signifikannya itu bagaimana? Nah, Bapak Ibu bisa gali di tujuan penelitian ataupun di kesimpulannya. Nah, pasti kan ada kesimpulan nih Bapak Ibu atau mungkin tujuannya. Nah, tujuannya itu apa? Misalnya terkadang kan ada juga menggunakan metode X untuk eh, mengetahui apakah kinerja karyawan di rumah sakit itu baik atau tidak. Nah, itu kan kita juga apa ya? Dapat dilihat signifikannya itu dari tujuannya, Bapak Ibu. Misalnya menggunakan metode X itu dapat dilihat ternyata kurang pelayanannya kurang baik. Nah, diharapkan kan nanti bisa meningkatkan dengan cara apa? Atau mungkin dari kesimpulannya. Itu juga bisa Bapak Ibu dilihat dari kesimpulan atau tujuan signifikannya. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu mengenai metode signifikan dan objektifnya. Oke. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan nih Bapak Ibu, kita lanjutkan Bapak Ibu. Dari judul Bapak Ibu nantinya bisa di breakdown menjadi keyword Bapak Ibu. Nah, contohnya digital marketing to improve marketing performa of SMES. Untuk keyword kita juga bisa ambil Bapak Ibu digital marketingnya dulu. Kemudian marketing performa, kemudian SMES. Nah, Bapak Ibu bisa tambahkan yang tidak ada di judul tapi masih terkait atau mungkin Bapak Ibu masih membahasnya, misalnya mobile marketing itu juga bisa ditambahkan. Nah, untuk fungsi keyword Bapak Ibu itu ada dua. Yang pertama itu memudahkan Bapak Ibu saat membuat paper. Kemudian manfaat kedua biar orang lain itu mudah mencari paper Bapak Ibu untuk apa ya? Disitasi. Nah, biar mudah dicari Bapak Ibu. Nanti setelah silahkan Bapak Ibu buat judul, kemudian tentukan keywordnya dari judul tersebut dan bisa juga ditambahkan di luar dari judul Bapak Ibu. Mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu nih Bapak Ibu terkait judul dari metode, signifikan, dan objektif. Oke, Bapak Raumi, Mungkin silahkan. Bu Zahra dulu. Oke, Bu Zahra. Baik, terima kasih. Izin bertanya, untuk semisal saya kan pakai metode yang kurang populer seperti itu. Nah, di judulnya saya ingin di improve-nya itu merupakan sebuah pembuktian. Itu apakah juga bisa atau memang apa namanya menggunakan kata ganti lain yang memang lebih menjual seperti itu? Terima Oke, kasih. untuk judulnya Ibu bisa atau mungkin kalau Bapak Ibu masih bingung atau kita breakout room sekarang Mbak Bibi. Nanti akan membahas judul Bapak Ibu satu persatu biar lebih mendalam Bapak Ibu. Apa seperti itu saja Bapak Ibu? Iya, boleh, boleh, Mas. Baik Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan breakout room Bapak Ibu. Nanti ada tulisannya Bapak Ibu masuk ke kelas saya ataupun kelas Mbak Bibi. Nah, nanti kita akan bahas judul dari Bapak Ibu satu persatu nantinya. Oke. Silahkan Mbak Bibi untuk melakukan breakout room. Ya, izin satu pertanyaan boleh Pak? Boleh Bapak Romi? Ya, maaf sebenarnya dua sih. Nah, yang pertama itu mengenai gini, saya sering baca beberapa judul referensi di Scopus. Saya menemukan tiga versi. Versi yang pertama pendek banget. Versi yang kedua pas. Versi yang ketiga itu terlalu panjang gitu. Lalu ada juga saya menemukan keunikan dia judul penelitian tetapi pakai tanda tanya seperti itu. Ada Bapak. juga yang pakai titik dua. Nah, kira-kira itu apakah dalam arti kata kita belajar sesuai dengan di mana audiens yang kita tuju atau memang ada ketentuan idealnya seperti apa? Nah, lalu yang kedua, ini masih jadi pikiran bagi saya. Eh,
apakah kalau kita yang membuat paper itu, kita cari masalahnya dulu atau cari kita peluangnya dulu, atau memang kita tentukan judulnya dulu baru kita desain sedemikian rupa masalahnya? Terima kasih. Pak. Oke, saya akan menjawab Bapak. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah menemukan judul yang ada tanda tanya. Nah, misalnya apa ya? Dari contoh tadi Bapak Ibu, apakah digital marketing dapat meningkatkan performa marketing? Nah, tanda tanya Bapak Ibu. Itu juga bagus Bapak Ibu, membuat orang lain atau editor itu juga apa ya? Melirik atau penasaran dari isi paper Bapak Ibu nantinya. Berlaku juga nih Bapak Ibu. Semisal yang Bapak Ibu teliti tidak sesuai harapan Bapak Ibu. Harapan Bapak Ibu itu positif, lebih apa ya? Menanggulangi. Ternyata hasilnya sebaliknya. Itu bisa dibuat model tanda tanya Bapak Ibu. Itu juga bisa. Contohnya, menggunakan apakah hadirnya atau adanya undang-undang perampasan aset dapat menurunkan perilaku korupsi. Kemudian tanda tanya, itu juga bisa Bapak Ibu. Jadi membuat penasaran untuk membacanya, itu juga bisa Bapak. Oke. Apakah sudah terjawab Bapak Romi? Iya, Dan untuk oke. sementara sudah, Pak. Kemudian ada juga kalau misal Bapak Ibu mau submit nih, terkadang diminta judul yang panjang, kemudian ada judul pendeknya. Nah, itu juga sering terjadi Bapak Ibu ketika submit judul panjang kemudian diminta ringkasan judulnya biar lebih sempit. Nah, nanti bisa diringkas lagi Bapak dari judulnya, dituliskan kependekannya. Itu bisa Bapak. Jadi intinya saja. Misalnya ada Bapak Ibu apa ya, menyantumkan daerah. Nah, nanti mungkin daerahnya nggak usah dituliskan itu bisa. Jadi hanya judul pendeknya itu bisa Bapak Ibu. Kemudian tadi ada topik ya Bapak. Yang mana dulu? Apakah judul dulu atau mungkin pembahasan atau permasalahan dulu? Seperti itu Bapak Romi? Nah, ya betul. Oke. Mungkin bisa Bapak dari judul tersebut. Nah, Bapak tentukan dulu topiknya saya mau bahas apa. Nah, misalnya ada apa ya? Melakukan penelitian tentang riset takutnya nasabah didatangi debt collector. Nah, itu kan misal Bapak Ibu bukan membuat, mungkin ada apa ya, pemikiran mau membuat riset itu. Nah, Bapak Ibu kan baru dari topik tersebut dibuat judulnya yang menarik itu apa, itu juga bisa Bapak Ibu. Jadi dari apa ya, Bapak Ibu mau mengangkat terlebih dahulu apa yang akan dibuat paper itu juga bisa Bapak. Nanti baru permasalahannya apa kita gali lagi Bapak Ibu. Oke. Mungkin biar tidak terlalu malam nih Bapak Ibu, kita akan breakout room kelasnya Bapak Ibu. Nanti bisa sudah ada jadwalnya Mbak Vivi, kelasnya ya? Sudah ada, Mas. Sudah ada Bapak Ibu. Nanti silahkan kelas saya ataupun kelasnya Mbak Vivi Bapak Ibu dapat dilihat Bapak Ibu. Oke. Baik, terima kasih Mas Hafid penjelasan dan pemaparan materinya. Nah, untuk sekarang Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu bisa masuk ke ruangan breakout room. Tadi juga sudah kami bagikan lewat WA group dan kemudian mohon dibantu Mbak Mala untuk men-share screen untuk pembagian breakout roomnya di Zoom ini. Nantinya Bapak Ibu bisa masuk sesuai dengan pembagian tersebut ada di ruangan mana begitu nggih. Monggo Mbak Mala bisa dibantu untuk share screen. Oke, baik. Silahkan Bapak Ibu. Nanti misalnya Pak Romi silahkan bisa masuk ke ruangan Mas Hafid. Kemudian ada Bapak Fikri bisa masuk ke ruangan saya, begitupun seterusnya. Nah,
Oke, sudah banyak Bapak Ibu yang masuk di ruangan. Mohon izin saya dan Mas Hafid langsung ke ruangan masing-masing begitu nggih. Nanti di ruangan utama di sini akan dibantu oleh Mbak Mala begitu. Mbak Mala hanya mengoperasikan apa namanya pembagian ini saja. Begitu nggih Bapak Ibu. Kami izin masuk terlebih dahulu. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa sama-sama masuk. Kami tunggu di ruangan masing-masing, Bapak Ibu. Terima kasih. Mbak Mala, gambarnya di zoom lagi, Mbak. Cari ruangannya di mana? Saya nggak ketemu. Ibu menggunakan handphone atau laptop, Bu? iPad. Oh, kalau iPad di bagian bawah ada more nggak, Bu? Ada tulisan more nggak? Nggak ada. Adanya tambah ya, tambah pakai kaca pembesar. More, terus dilihat apa? Oh, more ya. Pakai more, terus masuk ke breakout room. Joinnya Mas Hafid. Oke, sudah.